Just gotta wait for her to get back. Halo sahabat movie, apa kalian takut dengan iblis atau setan? Jika iya, mulai sekarang kalian harus belajar tidak takut dengan mereka. Seperti pada film Hellboy yang dirilis pada tahun 2024, sebuah film action horror yang membahas perjuangan manusia dan Hellboy melawan iblis yang mengambil jiwa seseorang. Mari kita simak alurnya dan selamat menonton. Pada tahun 1959, seorang pria berkulit merah, Hellboy, sedang merokok dan menikmati pemandangan alam dari dalam sebuah kontainer yang terpasang di kereta api. Ia sedang berbincang dengan Joy dan G-Man. Setelah menikmati pemandangan, Hellboy masuk ke kereta api dan duduk di atas sebuah kotak. Tiba-tiba Hellboy terlempar dan sebuah monster laba-laba muncul dan langsung menyerang G-Man. Melihat hal itu, Hellboy segera bertarung melawan monster tersebut. Akibat perkelahian itu, kontainer yang mereka naiki terjatuh dari kereta api. Hellboy pun terus melanjutkan pertarungannya dengan monster laba-laba yang kemudian mengecil dan masuk ke ventilasi tambang batu bara. Usai hal tersebut, Hellboy dan Joy pun pergi hendak mencari bantuan. Mereka sampai di sebuah rumah dan bertemu seorang nenek. Joy meminta izin untuk meminjam telepon dari nenek tersebut. Saat masuk ke rumah, mereka menemukan seorang anak terbaring tak bergerak. Nenek itu menjelaskan bahwa anak tersebut terkena sihir dari Cora Fisher. Tak lama seorang pria bernama Tom Farrell datang dan memberikan bola yang ia temukan kepada Hellboy, yang ternyata adalah bola sihir. Tom berencana pergi ke tempat Cora Fisher untuk memastikan hal itu, karena Cora Fisher merupakan temannya. Ia tidak yakin jika ia penyihir. Mendengar itu, Joy ingin ikut karena ia penasaran dan ingin meneliti tentang sihir. Meskipun awalnya hanya berniat meminjam telepon. Mendengar hal itu, Hellboy berusaha menghentikannya. Namun Joy tetap memaksa untuk ikut bersama dengan Tom. Dalam perjalanan, Tom berbicara dengan Hellboy bahwa dia pernah bertemu dengan iblis. Scenes pun bergeser ke seorang nenek yang sedang berbicara dengan gagak dan beritahu cara membuat bola sihir. Kemudian kembali ke Hellboy, Joy dan Tom yang sudah tiba di kediaman Cora Fisher. Tom memanggil Cora dari luar, tetapi tak ada jawaban. Mereka pun masuk ke rumah dan memeriksa seisi rumah, hingga Tom menemukan berbagai benda sihir. Tiba-tiba Joy berteriak dan mereka segera mengejarnya. Di sana mereka menemukan kulit manusia yang tergeletak. Mereka pun menginap di rumah Cora hingga malam, menunggu Cora pulang ke rumah. Kemudian Hellboy bertanya kepada Tom mengenai pengalaman dia bertemu dengan iblis, dan Tom menceritakan masa lalunya. Di masa lalu ia pernah bertemu dengan seorang penyihir bernama Evie Cobb yang membujuknya untuk menjadi penyihir. Salah satu ritualnya yaitu mengambil tulang dari kucing hitam yang membuat Tom harus merebus bangkai kucing untuk mendapatkan hal itu. Evie mengatakan bahwa tulang itu akan membawa keberuntungan. Namun saat Tom mengambil tulang itu, muncul iblis yang dikenal dengan Tuan Onsem. Dulu Tuan Onsem adalah seorang pendatang kaya, tapi ia digantung karena kekayaannya dan menjadi kontraktor iblis, menagih jiwa-jiwa yang berjanji dengan iblis dalam bentuk kepingan koin. Tom ketakutan dan membuang tulang itu. Namun tulang itu terus kembali kepadanya, bahkan saat Tom sudah menjadi tentara, dan dalam peperangan tulang itu selalu menyelamatkannya. Saat Tom selesai menceritakan masa lalunya, tiba-tiba terdengar suara. Mereka pun mengeceknya. Tak disangka mereka menemukan seekor musang yang menyatu dengan kulit manusia yang mereka temukan sebelumnya, berubah menjadi Cora. Tom segera menutupi tubuh Cora dengan selimut, dan Cora menceritakan kisah keluarganya yang telah meninggal. Tiba-tiba pintu rumah terbuka. Hellboy dan Tom pun keluar, dan dari kejauhan nampak seorang perempuan menaiki kuda menuju rumah Cora. Ternyata itu adalah Evie Cobb, penyihir yang membujuk Tom di masa lalu. Tom berbicara dengan Evie. Evie pun mengatakan bahwa ialah yang menyiksa Cora. Karena percakapan menjadi makin panas, Hellboy pun menghentikan Evie dan Evie pergi. Namun ia meninggalkan kudanya dan berkata ke Tom jika itu hadiah untuknya. Kuda itu kemudian berubah menjadi ayah Tom.
Tom pun bertanya kepada Cora tentang keberadaan Pendeta Watts di lereng gunung di Hurricane. Cora memperingatkan Tom untuk tidak pergi karena Tuan Onsem menunggunya di sana. Tapi Tom tetap berniat untuk pergi ke sana. Tom, Cora, dan Joey pun tidur malam itu, sementara Hellboy tetap terjaga. Keesokan harinya, Tom membawa mayat ayahnya, diikuti oleh Cora, Joey, dan Hellboy menuju Hurricane untuk bertemu dengan Pendeta Watts. Dalam perjalanan, Joey bertanya kepada Cora bagaimana cara menggunakan mantra. Cora pun menjelaskan bahwa ia telah menjual jiwanya kepada iblis yang memungkinkannya merapal mantra. Mendengar itu, Joey kembali bertanya, selain hal itu apa lagi? Cora memberitahukan bahwa merapal mantra harus menyentuh hati. Cora pun membalas pertanyaan ke Joey, apa Joey sedang berusaha belajar ilmu sihir? Joey menjawab itu hanya untuk penelitian. Cora pun mengingatkan untuk berhati-hati dengan hal itu. Saat melihat terowongan, mereka berhenti, dan Tom menceritakan bahwa tanah itu dulunya hidup, dan terowongan tersebut adalah nadi dari tanah ini. Tiba-tiba Cora menghilang, dan Hellboy mengejarnya. Saat Hellboy menemukannya, ia melihat ular keluar masuk tubuh Cora dan menggigitnya. Hellboy segera menangkap ular itu. Meski sempat digigit hingga akhirnya berhasil mengalahkannya, Hellboy pingsan setelah itu. Hellboy terbangun di dunia lain dan bertemu dengan Cora. Ia bertanya tentang tempat itu, namun Cora hanya mengatakan bahwa Hellboy seharusnya sudah tahu. Cora pun bertanya, apakah perempuan yang melayang di depan mereka adalah ibunya. Tiba-tiba burung gagak raksasa muncul dan berbicara dengan ibu Hellboy yang bernama Sarah. Burung itu mengatakan bahwa Sarah akan melahirkan anak yang berasal dari kegelapan, yang ternyata adalah Hellboy sendiri. Hellboy pun terbangun dan kembali ke dunia asli. Tak jauh dari tempat Hellboy, Tom mencoba mencari Cora dengan tulang keberuntungan yang dimilikinya, namun gagal. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju gereja di Hurricane. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang pendeta buta yang bernama Watts. Watts pun mengatakan bahwa beberapa menit sebelumnya ada seorang perempuan yang datang. Tom pun bertanya apakah itu Cora. Pendeta pun menjawab, mungkin dia hantunya Cora, dan iblis berhasil mendapatkan tubuhnya, tapi tidak dengan jiwanya. Tom pun berbicara dengan pendeta jika ia akan mendaki bukit untuk ke rumah Tuan Onsem untuk menepati perjanjian antara mereka. Pendeta pun menyarankan jika ia ingin pergi, pergilah saat siang, karena saat malam Tuan Onsem akan menjadi sangat kuat. Hellboy pun mengatakan jika ia harus pergi sekarang karena masih siang. Tiba-tiba matahari terbenam dan menjadi malam. Joey merasa sangat heran. Pendeta menjawab jika mereka sekarang di Hurricane, wilayah kekuasaannya. Tentu saja itu mungkin terjadi. Saat malam tiba, gereja dikelilingi penyihir. Hellboy pun menyiapkan amunisi. Tiba-tiba tubuh ayah Tom bergerak dan Tom mendengar Evie Cobb terus memanggilnya. Tom pun keluar. Joe sadar Tom menghilang. Di sisi Tom, Tuan Onsem telah tiba, meminta kembali tulang keberuntungan milik Tom. Tom pun hendak memberikannya. Tiba-tiba Hellboy menghentikan. Hellboy meminta Tom kembali ke dalam. Hellboy sempat berbicara ke Tuan Onsem untuk pergi, namun Tuan Onsem tidak takut dengan Hellboy. Akhirnya terjadi pertarungan. Hellboy pun kalah. Hellboy dan semuanya segera memasuki gereja. Para penyihir dan Tuan Onsem tidak bisa memasuki gereja karena tanah yang digunakan untuk membangunnya adalah tanah suci. Akhirnya Tuan Onsem membangkitkan Abigail yang sudah mati untuk masuk ke gereja. Hellboy pun menghantamnya. Kiss this. Penyihir dan Tuan Onsem terus membangkitkan semua mayat yang dimakamkan di tanah gereja dan satu persatu bangkit. Hellboy terus menembaki satu demi satu. Bahkan ayah Tom pun ikut dibangkitkan. Di saat Hellboy sedang sibuk menghajar para zombie yang dibangkitkan oleh Tuan Onsem, pendeta memegang Tom dan tulang Tom. Kemudian memasukkan Roh Kudus ke dalam tulang dan mengukir sebuah salib ke sebuah skop dan menjadi senjata untuk mengalahkan semua mayat yang terbangkitkan. Hellboy pun menggunakan skop tersebut. Hellboy pun segera keluar dan menghantam Tuan Onsem. Hellboy terbangun di siang hari. Hellboy meminta Joey untuk kembali bersama sang pendeta, dan Tom bersama Hellboy melanjutkan perjalanan menuju bukit ke rumah Tuan Onsem. Sementara Tom dan Hellboy melanjutkan perjalanan menuju bukit, Joey teringat ucapan Tom yang mengatakan jika dulunya tanah ini hidup, dan berpikir bahwa Tuan Onsem mendapatkan kekuatan dari tanah Hurricane, dan terowongan itu adalah sumber kekuatannya, sehingga ia berencana memasang mantra untuk melumpuhkannya. Joey pun ditunjukkan jalan menuju terowongan yang berada di gereja. Joey dan pendeta pun masuk ke dalam terowongan. Di sisi lain, Tom dan Hellboy telah sampai di rumah Tuan Onsem dan mereka memasuki rumah tersebut. Mereka pun mencoba menggeledah sisi rumah. Namun tiba-tiba Hellboy mendengar suara bayi. Sampailah Hellboy ke sebuah ruang meja makan, tapi terjadi hal yang tak terduga. Ternyata yang mengikuti Hellboy bukanlah Tom dan kini mereka terpisah.
Scenes beralih ke Joe dan pendeta yang sedang menyusuri terowongan. Pendeta pun membawa sekop yang berisi kekuatan Roh Kudus. Tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan gagak. Pendeta pun meminta Joe untuk segera pergi. Mendengar hal itu, Joe segera lari. Pendeta pun bertarung dengan gerombolan gagak dan ia kalah. Akhirnya ia mati. Hellboy pun terus melanjutkan penggeledahan dan Hellboy memasuki sebuah ruangan yang gelap dan bertemu dengan ibunya. Hellboy pun terkena ilusi yang membuatnya hampir mati dengan senjatanya sendiri. Sedangkan Tom terus melakukan penggeledahan dan berjumpa dengan Evie Cobb. Tom pun menyerang Evie dengan tulang yang berisi Roh Kudus. Scenes beralih ke Joe yang sudah pergi dari gerombolan gagak. Tapi naas, justru dia bertemu dengan laba-laba yang sebelumnya dilawan oleh Hellboy. Joe pun segera merapalkan mantra dengan mengingat semua kesedihannya. Dan mantra Joe berhasil mengalahkan laba-laba. Juga berhasil mematahkan mantra Tuan Olsem. Joe pun segera memasukkan laba-laba ke dalam toples. Scenes beralih ke Hellboy. Dia terlepas dari ilusi Tuan Olsem akibat pertolongan dari Joe yang merapalkan mantra. Hellboy dan Tom melanjutkan penggeledahan dan Hellboy membakar sebuah kertas dan melihat Tuan Olsem. Terjadilah pertarungan antara Hellboy dan Tuan Olsem. Di sisi lain, Joe sangat ketakutan karena senter yang ia bawa mati. Tiba-tiba tampak sosok seperti sang pendeta hendak menolongnya. Ternyata itu adalah sekop yang berisi Roh Kudus. Kembali ke Hellboy. Hellboy terus dihajar oleh Tuan Olsem. Saat Hellboy terdesak, Tom memasukkan bola sihir ke mulut Tuan Olsem. You son of a bitch. Dan Hellboy menembaknya. Tuan Olsem berubah menjadi kepingan koin. It's all souls, ain't it? Hellboy dan Tom kembali. Dalam perjalanan mereka melihat Evie yang menjadi tua. Mereka pun segera kembali ke gereja dan bertemu Joe. Hellboy dan Joe pun akhirnya mendapat pertolongan dan kembali. Scenes ditutup dengan Evie yang menjadi seekor kuda.